Menyambut tahun ajaran sekolah yang baru, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. SKB Menteri ini mengatur tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Mengutip infopublik.id, dalam penyesuaian SKB ini, pemerintah mendorong sekolah untuk mengoptimalkan pembelajaran tatap muka, PTM, 100%. PTM secara langsung antara guru dengan murid merupakan strategi yang paling efektif dalam memulihkan pendidikan di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek Muhammad Hasbi. Hasbi menyampaikan, ada beberapa cara untuk memperkuat kepercayaan diri warga sekolah dalam melaksanakan PTM 100%. Pertama adalah menerapkan protokol kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Kedua, pemberian vaksinasi pada pendidik dan tenaga kependidikan, PTK, harus terus dilakukan hingga di atas 80% bahkan mencapai 100%. Ini termasuk masyarakat lanjut usia, lansia, di lingkungan sekolah. Jangan lupa murid kita juga harus divaksin sehingga kita bisa menjaga mitigasi risiko terjadinya penularan, ujar Hasbi. Ketiga, kolaborasi antara satuan pendidikan dengan keluarga. Selain itu, dalam penyesuaian SKB 4 Menteri yang baru ini, pemerintah telah mengizinkan pembukaan kantin. Pedagang di sekitar sekolah juga diperbolehkan untuk berdagang asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Syarat pertama, untuk daerah dengan level PPKM 1, 2, dan 3 satuan pendidikan diperbolehkan membuka kantin dengan kapasitas 70% dari kapasitasnya. Kemudian, bagi daerah dengan PPKM level 4, hanya memperbolehkan 50% dari kapasitas yang ada. Tentu, bangunan kantinnya harus berada dalam kondisi yang baik, memiliki ventilasi yang cukup, jelasnya. Dia menambahkan, dan di dalam kantin juga tersedia peralatan ataupun fasilitas cuci tangan pakai sabun yang disertai dengan air yang mengalir. Untuk pedagang di sekitar lingkungan satuan pendidikan, kata Hasbi, harus disupervisi oleh tim COVID-19. Tim tersebut berasal dari masing-masing sekolah dan juga tim COVID-19 dari lingkungan yang bersangkutan. Para pedagang harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan, ucapnya. Pemerintah juga telah mengizinkan pelaksanaan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tetapi di luar ruangan. Terkait ini, pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk membuat protokol penyelenggaraan ekstrakurikuler dan olahraga. Dalam SKB 4 Menteri ini, juga dijelaskan pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi. Sanksi diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten, Kota sesuai dengan kewenangannya. Apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5% dan terjadi klaster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara sekurang-kurangnya 10x24 jam, jelas Hasbi. Bagaimana bila bukan merupakan klaster penularan dan angka terkonfirmasi positif di bawah 5%? Jika itu yang terjadi, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19 selama 5x24 jam.